Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu Ajurni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias untuk kelas 12 Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura semester 5. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Untuk kompetensi dasar 4.1 melaksanakan identifikasi tanaman hias dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran pertama yaitu tentang ruang lingkup tanaman hias, manfaat dan prospek mempelajari tanaman hias, kunci sukses memproduksi tanaman hias, yang keempat jenis dan karakteristik tanaman hias, serta persyaratan tumbuh tanaman hias. Tujuan pembelajaran untuk ranah pengetahuan dengan kerjasama yang baik dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis ruang lingkup tanaman hias, menjelaskan manfaat dan prospek mempelajari tanaman hias, menyebutkan kunci sukses memproduksi tanaman hias, mengklasifikasikan jenis dan karakteristik tanaman hias, serta menjelaskan persyaratan tumbuh tanaman hias. Untuk tujuan pembelajaran ranah keterampilan, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan ruang lingkup tanaman hias, bertanggung jawab melakukan kunci sukses memproduksi tanaman hias, menerapkan jenis dan karakteristik tanaman hias dengan proaktif dan kreatif, serta mampu mempresentasikan hasil identifikasi tanaman hias secara lengkap, membuat dan menyajikan laporan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Anak-anak sekalian, di sini Ibu sudah menyajikan beberapa jenis tanaman hias. Ibu ingin kalian mengamati jenis tanaman hias di bawah ini dan kemudian sebutkan nama-nama tanaman hias. Boleh menggunakan bahasa daerah sendiri atau menggunakan bahasa Latin dari setiap jenis tanaman hias yang ada dalam gambar. Bagaimana anak-anak, sudah? Ibu rasa semuanya sudah mengerti, sudah mengetahui nama-nama dari tanaman hias yang Ibu tampilkan ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah mengamati gambar yang Ibu tampilkan barusan, informasi apa yang telah diperoleh setelah mengamati gambar tersebut? Yang kedua, apakah perbedaan dari setiap jenis tanaman hias di atas, dan kemudian diskusikan dengan teman sekelas Anda secara berkelompok. Baiklah, untuk pertama sekali kita akan membahas tentang ruang lingkup tanaman hias. Untuk ruang lingkup tanaman hias, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ornamental plant, tanaman hias, dan ornamental hortikultur. Ornamental plant atau tanaman hias adalah tanaman hias merupakan tanaman hortikultura non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika atau keindahannya. Tanaman hias yang memiliki nilai ekonomis itu untuk keperluan indoor, outdoor, bunga potong, dan landscape. Jadi, anak-anak Ibu sekalian, untuk dalam proses landscape pun, ketika kita mau menata taman, materi utamanya itu adalah tanaman hias. Jadi, tanaman hias ini sangat memiliki nilai ekonomis. Dan kemudian ruang lingkup tanaman hias yang kedua adalah ornamental hortikultur.
Ornamental horticulture ini adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan budidaya dan penataan tanaman hias. Budidaya tanaman hias dibagi menjadi dua kajian pokok, yaitu floricultura dan landscape architecture. Untuk floricultura itu mempelajari budidaya tanaman hias sebagai bunga potong, tanaman pot, atau tanaman penghias taman. Sedangkan landscape architecture atau arsitektur lanskap yang memfokuskan pada aspek penataan atau desain taman dengan menggunakan tanaman hias sebagai materinya. Nah, kemudian, apa kira-kira manfaat dan bagaimana prospek mempelajari tanaman hias ini? Anak-anak ibu sekalian, manfaat dan prospek mempelajari tanaman hias itu kita lihat dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi, yang pertama dari industri atau petani bunga potong, bunga tabur, landscape, dan tanaman hias. Yang kedua, jasa sewa tanaman hias, jasa desain taman, dan kolektor atau hobis. Kemudian dari sisi estetikanya, tanaman hias ini dapat meningkatkan penampilan keindahan rumah dan bangunan melalui pertamanan atau landscaping. Yang kedua, meningkatkan penampilan lahan dan ruang terbuka hijau. Dari aspek lingkungan, tanaman hias ini menjaga ekosistem. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara bersih, menjaga kesuburan tanah, dan mengikat air. Jadi ada banyak sekali manfaat dan prospek ketika kita mempelajari tanaman hias. Namun ada beberapa kunci sukses dalam memproduksi tanaman hias. Anak-anak ibu sekalian, untuk memproduksi tanaman hias ada beberapa faktor, diantaranya tumbuhkan rasa cinta pada tanaman hias, pilih jenis tanaman hias yang memang memiliki nilai jual dan mudah perawatannya. Kemudian, pahami karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias yang telah ditentukan dan pelajari cara budidayanya. Kemudian kuasai teknik perbanyakan tanaman hias. Anak-anak ibu sekalian, banyak sekali teknik perbanyakan tanaman hias yang bisa dilakukan, baik itu secara cangkok, baik itu secara stek, dan banyak sekali teknik-teknik yang lain untuk perbanyakan tanaman hias. Yang kelima, rawat tanaman dengan baik sesuai prosedur budidaya dan karakteristik tanamannya. Kemudian, bentuk tanaman hias menjadi unik dan indah dipandang. Dan kemudian satu lagi yang paling penting adalah strategi pemasaran. Kuasai strategi pemasarannya. Inilah yang menjadi kunci sukses untuk memproduksi tanaman hias. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis dan karakteristik tanaman hias. Karakteristik tanaman hias. Semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Nilai keindahan suatu tanaman hias dapat diperoleh dari bunga, daun, buah, batang, bonggol, kulit kayu, warna-warni, dan banyak sekali hal lainnya. Kemudian, pengelompokan tanaman hias berdasarkan jenisnya. Tanaman hias dibagi menjadi 3, yaitu tanaman hias bunga, tanaman hias daun, dan rumput. Berdasarkan peletakan tanaman itu dibagi menjadi 2, yaitu indoor dan outdoor.
Tanaman hias dalam ruangan atau indoor adalah tanaman hias yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tidak memerlukan sinar matahari penuh. Contoh tanaman hias ruangan itu seperti anggrek, krisan, mawar, sedap malam, dan banyak lainnya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk hidup dalam ruangan tertutup tergantung pada jenisnya. Pemilihan akan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di dalam ruangan ini tergantung pada selera individu, kondisi tempat tumbuh, tergantung pada jenis tanaman yang akan diletakkan dalam ruangan, apakah sesuai dengan syarat tumbuhnya, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan akan cahaya. Kemudian dekorasi, tanaman hias dapat digunakan untuk menghias ruangan. Pemilihan tanamannya tergantung pada besar kecilnya ruang, warna, dan tekstur bunga. Selanjutnya, karakteristik tanaman. Pemilihan jenis tanaman hias yang akan digunakan sebagai tanaman indoor biasanya karena adanya daya pikat yang memiliki nilai estetika penampilannya yang mendukung keindahan dekorasi ruangan. Selanjutnya, siklus hidup tanaman hias tergantung jenis tanaman hias, apakah lebih indah saat berbunga atau saat vegetatifnya saja. Dan yang terakhir adalah laju pertumbuhannya. Dipilih karena laju pertumbuhannya relatif lebih cepat atau lambat. Untuk peletakan tanaman yang outdoor, untuk tanaman outdoor, jenis dan keindahannya sangat banyak, tergantung pada pilihan landscape-nya. Landscape memiliki makna penggunaan tanaman outdoor yang berfungsi untuk menambah keindahan atau kecantikan. Penanaman di luar ruangan dapat menggabungkan beberapa jenis tanaman atau satu jenis saja. Ibu jelaskan lebih lanjut, tujuan dari pengaturan landscape adalah peningkatan keindahan satu tempat, peningkatan nilai tanah dan bangunan, menggabungkan konsep alami pada bangunan, memberi kepuasan pada khalayak ramai, kontrol bagi pengendara dan pejalan kaki, memodifikasi lingkungan, tempat rekreasi, meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam, dan mengurangi polusi udara dan suara. Berdasarkan peletakan tanaman hias dibagi menjadi 3, yaitu tanaman hias pot, tanaman bunga potong, dan landscape. Selanjutnya, persyaratan tumbuh tanaman hias. Ada 5 syarat untuk tumbuhnya tanaman hias. Yang pertama sekali adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat ini dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori rendah itu berkisar antara 0 sampai 650 meter dari permukaan laut. Untuk kategori sedang, 650 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Dan tinggi lebih besar dari 1500 meter dari permukaan laut. Syarat yang kedua adalah suhu. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap syarat tumbuh tanaman hias. Dia menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi tanaman hias. Kemudian adalah sinar matahari, kelembaban, air, tanah atau media tanam. Ini merupakan syarat tumbuh dari tanaman hias. Selanjutnya, klasifikasi tanaman hias. Tanaman hias dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi, siklus hidup, bentuk daun ataupun karakteristik lainnya. Di sini yang pertama golongan herba. Jadi tanaman hias ini dia juga memiliki perbedaan, itu ada yang berkayu dan tidak berkayu. Kalau berdasarkan siklus, itu ada jenisnya anual atau semusim yang umurnya kurang dari setahun. Kemudian ada bianual, pertumbuhan yang vegetatifnya terjadi pada tahun pertama dan masa reproduktifnya pada tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah perennial atau tahunan. Siklus hidup sangat panjang. Contohnya adalah lidah mertua. Sedangkan berdasarkan fungsi, tanaman hias itu dibagi menjadi 3, yaitu bedding plant, yaitu tanaman yang digunakan sebagai selimut atau pelindung tanaman lainnya. Kemudian hanging plant atau tanaman gantung, yaitu tanaman yang penanamannya dalam pot gantung. Dan yang terakhir adalah house plant,
atau tanaman indoor, yaitu tanaman yang adaptif pada kondisi dalam ruangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu saja jenis tanaman hias, yaitu kita fokus kepada aglonema. Ada banyak sekali jenis aglonema yang sudah kita ketahui. Untuk pertama sekali, syarat tumbuh tanaman aglonema adalah ketinggian tempat. Aglonema dapat tumbuh pada ketinggian sedang hingga rendah, dan tempat tumbuh ideal tanaman aglonema berkisar antara 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, jika lebih atau kurang dari ini, bisa dipastikan tanaman hias aglonema ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, baik itu pertumbuhan atau warna dari daun. Kemudian syarat tumbuh tanaman hias aglonema yang kedua adalah suhu. Aglonema tumbuh baik pada dataran sedang, suhu siang antara 24 sampai 27 derajat Celcius dan 18 sampai 21 derajat Celcius pada malam hari. Nah, ini merupakan suhu yang disukai oleh tanaman aglonema. Untuk kelembapannya, kelembapan udara yang disukai aglonema berkisar antara 55 sampai 75%. Sedangkan kebutuhan intensitas cahaya tanaman aglonema berkisar antara 1000 sampai 2500 foot candles. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu harapkan kalian dapat melakukan tugas yang dikerjakan secara individu. Namun yang pertama sekali, Ibu harapkan kalian dapat menyiapkan alat dan bahannya seperti bibit tanaman hias. Kemudian nanti sudah ada tujuan pasar yang mau dikunjungi, kemudian alat tulis menulis, pot, media tanaman hias, pakaian praktik, sepatu boot, dan topi. Untuk keselamatan kerja, kenakan pakaian praktik, sepatu boot, dan topi. Yang kedua, hati-hati sewaktu memasuki pasar tanaman hias. Bukan hanya pasar, bisa juga kalian mengunjungi tempat-tempat yang ada dijual tanaman hias seperti kebun atau lapak-lapak yang memang menjual tanaman hias. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, lakukan doa bersama sebelum melakukan langkah kerja sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian siapkan bahan dan alat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan selanjutnya, kunjungi pasar atau tempat tanaman hias. Cari dan temukan jenis-jenis tanaman hias. Kemudian catat dan tunjukkan jenis-jenis tanaman hias yang terdapat di lokasi tersebut. Dan tentukan ruang lingkup tanaman hias berdasarkan pengelompokan tanaman hias. Lakukan identifikasi jenis tanaman hias berdasarkan bagian yang menarik, yang memiliki nilai estetika. Kemudian lakukan jenis tanaman hias berdasarkan tempat tumbuhnya. Lakukan identifikasi persyaratan tumbuh tanaman hias berdasarkan jenis tanaman hias. Buat laporan hasil identifikasi dan presentasikan di depan kelas. Kemudian kumpulkan laporan hasil identifikasi dan lakukan semua langkah kerja di atas dengan teliti, cermat, disiplin, peduli, dan kerjasama. Oke semuanya, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.